Halo Sobat Denpasar Mengajar, jumpa lagi dengan Pak Wite. Pada kesempatan ini kita akan coba membahas materi IPA tentang GLB, gerak lurus beraturan. Oke, sebelum lanjut, ada baiknya Bapak sampaikan garis besar yang akan kita bahas pada video ini ya. Oke, Bapak tuliskan di papan ya. Jadi yang kita akan ulas dalam video ini, yang pertama nanti adalah konsep dasar. Ya. Konsep dasar. Konsep dasar dari GLB. Yang kedua, nanti kita akan ulas tentang grafik. Ya. Bagaimana grafik dari gerak lurus beraturan. Yang ketiga, kita akan ulas juga mengenai rumus. Ya, rumus-rumus apa saja yang ada dalam gerak lurus beraturan. Dan yang keempat nanti apa? Contoh soal. Oke, yang keempat nanti contoh soal. Beberapa contoh soal akan Bapak berikan ya. Oke, jadi Sobat Denpasar Mengajar, agar lebih paham lagi tentang gerak lurus beraturan GLB ini, Sobat Denpasar Mengajar tetap ikuti video ini sampai akhir. Oke, Sobat Denpasar Mengajar, kita lanjutkan ya. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu konsep dasar dari GLB, gerak lurus beraturan. Oke, Bapak tuliskan ya. Konsep dasar, ya. Konsep dasar. Jadi namanya adalah GLB, gerak lurus beraturan. Artinya apa? Lintasannya lurus. Karena lintasannya lurus atau dianggap lurus, ya, maka konsep yang pertama nanti adalah jarak akan sama dengan perpindahan. Oke, jarak sama dengan perpindahan. Ya, kalau Sobat Denpasar Mengajar menonton video Bapak sebelumnya tentang gerak teori dasar, ya, jarak itu sebenarnya berbeda dengan perpindahan. Tetapi dalam konsep GLB, jarak dianggap sama dengan perpindahan. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ya, dalam konsep GLB, percepatan benda biasa disimbolkan dengan A, itu adalah 0. Ya. Jadi sebuah benda bergerak tidak mempunyai percepatan, ya. Kemudian yang ketiga, ya, karena percepatan benda 0, maka benda yang bergerak itu memiliki kecepatan, ya, disimbolkan dengan V sama dengan apa? Konstan, ya. Jadi 3 konsep ini yang harus Sobat Denpasar Mengajar ketahui terlebih dahulu, ya, untuk membahas GLB, gerak lurus beraturan. Oke, itu 3 konsep dasar ya Sobat Denpasar Mengajar. Kita lanjutkan ke grafik. Ya, yang kedua kita lanjutkan ke yang grafik. Oke. Ya. Grafik ini sering muncul dalam latihan-latihan soal tentang GLB. Nah, Bapak akan berikan 2 jenis grafik terkait dengan GLB. Oke. Yang pertama, grafik yang pertama yang Bapak berikan adalah grafik ST.
S itu jarak, T itu waktu. Oke, kalau kita gambar ya grafiknya ya. Kita gambar grafiknya. Nah, ini sumbu Y-nya nanti jarak. Sumbu X-nya itu waktu, ya. Kalau kita gambar grafik ST dari GLB, maka grafiknya akan seperti ini. Ya. Grafiknya lurus. Ya. Jadi itu grafik dari GLB yang nomor 1, yaitu grafik S dan T, ST, ya. Nanti kalau dalam tingkat lanjut, Sobat Denpasar mengajar untuk mencari kecepatan, nanti di sini ada sudutnya, theta misalnya, ya. Oke, ini salah satu catatan untuk ke depan. Jadi untuk mencari kecepatan, ya, tangan theta itu nanti sama dengan V. Oke. Kalau dalam SMP ini masih belum diberikan, ya. Tapi dalam tingkat lanjut nanti Sobat Denpasar mengajar perlu mempelajari besarnya kecepatan dari grafik ST ini adalah tangan theta, ya. Oke. Nah, yang kedua itu grafik yang ada dalam GLB, yaitu grafik VT. Ya, V itu kecepatan, T itu waktu. Oke, kita gambar grafiknya. Jadi grafiknya nanti seperti ini. Nah, sumbu Y menjadi kecepatan atau V, sumbu X menjadi T. Nah, bagaimana grafiknya? Ya, oke, sekarang Bapak gambarkan. Karena kecepatannya konstan, berarti nilai kecepatan selalu sama. Kapanpun selalu sama. Jadi, grafiknya seperti ini jadinya. Oke, ya. Oke, Sobat Denpasar mengajar. Jadi ada dua grafik yang Bapak berikan. Grafik pertama namanya grafik ST. Grafik yang kedua namanya VT. Nah, untuk grafik yang kedua di tingkat lanjut nanti, ya, Sobat Denpasar mengajar, ya, Bapak kasih saja langsung rumusannya untuk mencari jarak. Oke, mencari jarak itu nanti menggunakan rumusan luas daerah. Oke, contohnya begini. Ini misalnya kita mencari T1, di sini misalnya V1, maka S itu adalah, atau jarak itu adalah luas daerah. Yang mana luas daerah? Luas daerah ini. Ya, jadi berdasarkan grafik VT, kita juga bisa mencari jarak dengan rumusan S sama dengan luas daerah. Oke, Sobat Denpasar mengajar. Sudah dua konsep, ya, atau dua gambaran umum yang sudah Bapak jelaskan. Yang pertama konsep dasar, yang kedua mengenai grafik dari GLB. Sebentar kita lanjutkan ke bagaimana rumusan umum dari GLB lengkap dengan beberapa contoh soal dari GLB. Oke, Sobat Denpasar mengajar, kita lanjutkan, ya. Yang ketiga sekarang tentang rumus umum dari GLB. Oke, rumus umum. Rumus umum, ya. Nah, rumus umumnya, ya. Yang pertama, kalau kita mencari kecepatan, jadi V sama dengan S per T, ya. Oke, dari rumusan ini, ya, Bapak tuliskan dulu keterangannya, ya. V itu adalah kecepatan. S ini apa? Jarak. T ini apa? Waktu.
Ya, jadi kecepatan adalah jarak dibagi waktu. Ya, ini yang pertama ya. Nah, dari rumusan yang pertama ini kita bisa mencari bagaimana rumusan jarak, bagaimana rumusan waktu. Oke, kalau kita tuliskan ya. Kalau kita mencari jarak, berarti rumusannya nanti V kali T ya. Jarak itu adalah kecepatan kali waktu. Kemudian kalau kita mencari waktu, T ini jadinya S per V ya. Jadi waktu adalah jarak dibagi kecepatan ya. Jadi itu barangkali 3 rumus umum terkait dengan gerak lurus beraturan. Nah, sekarang Bapak akan lanjutkan ke beberapa contoh soal terkait dengan GLB. Bapak tuliskan di papan ya. Oke, contoh soal ya. Contoh soal. Oke. Yang pertama misalnya ya, yang pertama. Sebuah benda ya. Oke, sebuah benda bergerak sejauh 6 meter ya, 6 meter selama 2 sekon atau 2 second ya. Nah, tentukan kecepatannya ya. Tentukan kecepatannya. Oke, kita jawab ya. Ya. Jadi di sini yang diketahui adalah jarak, ya. Jadi Bapak tuliskan di sini yang diketahui S-nya sama dengan 6 meter, apalagi yang diketahui waktu ya, T-nya sama dengan 2 second. Nah, sekarang yang dicari V atau kecepatannya. Jadi rumusnya apa? V sama dengan S per T. S-nya berapa? 6 meter. T-nya 2 second. Jadi jawabannya adalah kecepatannya adalah 6 bagi 2. 6 bagi 2 adalah 3 meter per second. Ya. Nah, itu contoh soal yang pertama. Oke, Bapak tuliskan contoh soal yang kedua. Ya. Misalnya sebuah benda ya bergerak ya dengan kecepatan ya 4 meter per second ya selama 3 second ya. Tentukan jarak yang ditempuh. Ya. Oke. Jadi tentukan jarak yang ditempuh. Jadi sebuah benda bergerak dengan kecepatan 4 meter per second selama 3 second. Tentukan jarak yang ditempuh. Nah, dari soal yang kedua ini yang diketahui apa? V ya. V yang diketahui adalah 4 meter per second. Terus, apa lagi? Ya, yang diketahui adalah T. T sama dengan 3 second. Ya. Yang ditanya jarak S. Berarti S-nya rumusnya apa? V kali T. V-nya adalah 4 kali 3, jawabannya adalah 12 meter. Oke? Jadi soal yang kedua, jarak yang ditempuh adalah 12 meter, ya. Oke, Bapak kasih contoh soal yang ketiga. Oke, soal yang ketiga misalnya seperti ini. Sebuah benda ya menempuh jarak jarak 16 meter dengan kecepatan
ya. Ya, 2 meter per second. Berapakah waktu yang diperlukan? Ya, berapakah waktu yang diperlukan? Ya, jadi bendanya menempuh jarak 16 meter dengan kecepatan 2 meter per second. Yang ditanya sekarang adalah waktunya. Ya. Jadi di sini yang diketahui S sama dengan 16 meter, jaraknya 16 meter. Kecepatannya adalah 2 meter per second. Ya, yang ditanya adalah T, waktu. T-nya tadi rumusannya adalah T sama dengan apa? S per V, ya. S-nya adalah 16, V-nya adalah 2, berarti 16 bagi 2 jawabannya adalah 8 second, ya. Oke, Sobat Denpasar mengajar. Jadi demikian ulasan singkat Bapak tentang gerak lurus beraturan GLB, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi Sobat Denpasar mengajar, dan tetap nanti tonton video-video Bapak yang lainnya sehubungan dengan materi gerak, ya. Dan cukup dulu video untuk kali ini, dan tetap diingat, belajar bersama Denpasar mengajar pasti fun.